mendapatkan teman yang baik itu susah daripada mendapatkan teman yang kurang baik atau yang tidak baik. Lebih baik punya teman baik, jumlahnya sedikit gak masalah, dibandingkan kita punya teman yang banyak, tapi teman yang banyak itu tidak satupun di antara mereka yang membuat kita makin dekat dan taat kepada Allah. Jadi kalau sekarang Bunda punya banyak teman, Bunda punya banyak sahabat, Bunda punya banyak lingkungan, tapi di antara sahabat, teman, lingkungan itu tidak membuat Bunda makin dekat dengan Allah, na'udzubillahi min dzalik, nanti mereka jadi musuh. Karena ingat ya, tugas kita hanyalah menyampaikan, mengajak, menasehati, mengingatkan. Tapi merubah orang lain bukan tugas kita. Tugas siapa? Allah dan kemauan dirinya sendiri. Ahilman, apa di antara 3 ciri teman yang baik itu? Pertama, di antara faktor yang akan mempengaruhi terhadap diri kita adalah lingkungan kita. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, di mana kita melakukan aktivitas, dan dengan siapa orangnya, maka itu akan mempengaruhi sekali seperti apa diri kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, perumpamaan seseorang yang berteman, jika dia berteman dengan teman yang baik, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Dia tidak ikut menjual minyak wanginya, tapi dia akan kecipratan wanginya. Kenapa Ahilman? Karena biasanya kalau penjual minyak wangi mau ngejual minyak wanginya akan suruh nyobain dulu, dan biasanya yang di sampingnya yang suruh nyobain, berarti temannya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang berteman dengan teman yang buruk, perumpamaannya seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Dia tidak ikut memandai besinya, tapi dia akan kecipratan daripada pandaian besi itu. Setidaknya dia mendengar daripada pandaian besi yang dibuat oleh seorang pandai besi itu. Maka hati-hati ketika kita memilih teman, hati-hati ketika kita memilih lingkungan, karena teman atau lingkungan itu bisa merubah keadaan kita. Maka oleh karena itu, carilah teman yang baik, carilah sahabat yang baik, carilah lingkungan yang baik, yang saat bersamanya ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pernah memberikan nasihat kepada kita, ada 3 ciri teman yang baik. Kalau Bunda sudah menemukan 3 ciri ini, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Tapi kalau belum bisa menemukannya, maka cari dari sekarang sebelum terlambat. Ahilman, apa di antara 3 ciri teman yang baik itu? Pertama, teman yang baik itu cirinya adalah dia yang saat bersamanya membuat kita makin dekat dan taat kepada Allah. Itu teman yang baik. Jadi kalau ngelihat dia, bawaannya pengen jadi baik gitu. Adem, tenang, nyaman, enak lah pokoknya. Dikit-dikit ngingetin kita kepada kebaikan, dikit-dikit ngingetin kita kepada amal soleh. Itu teman yang baik tuh. Yang kedua, teman yang baik itu cirinya adalah saat dia bicara, bicaranya hanya mengingatkan kita, menasehati kita, mengajak kita, menyampaikan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan yang membuat kita dekat dengan Allah. Jadi yang keluar di lisannya itu adalah kata-kata yang baik gitu. Dikit-dikit ngajak, Bun ngaji yuk, Bun ikut taklim yuk, Bun udah jadwal waktu sholat, kita sholat yuk gitu. Jadi kalau bicara sama dia tuh gak ada ngegosip, gak ada ngegibah, gak ada ngomongin orang lain, gak ada. Jadi kalau ada teman kita yang ngajakin ngomongin orang gitu ya, dia akan bilang, Bun jangan. Dia memilih, kalau dia tidak bisa menenangkan temannya untuk bicarain orang lain, minimal dia menghindar. Karena dia gak mau terjerumus dalam pembicaraan ngomongin orang lain. Jadi dikit-dikit tuh ngingetin gitu. Nah itu teman yang baik. Doakan, kuatkan, bersamai setiap langkah kehidupan kita. Karena mohon maaf, mendapatkan teman yang baik itu susah daripada mendapatkan teman yang kurang baik atau yang tidak baik. Lebih baik punya teman baik, jumlahnya sedikit gak masalah,
dibandingkan kita punya teman yang banyak, tapi teman yang banyak itu tidak satu pun di antara mereka yang membuat kita makin dekat dan taat kepada Allah. Maka jangan mudah memutuskan silaturahim dengan teman-teman yang soleh. Jangan mudah melepaskan diri dari komunitas yang soleh. Jangan mudah melepaskan diri dari satu perkumpulan yang baik, karena kita tidak punya kepastian apakah akan mendapatkan lagi atau tidak gitu. Tapi kan Ustadz, saya ada di sana malah banyakkan sakit hati misalnya. Saya ada di sana malah banyakkan gak enaknya dan segala macam. Boleh jadi bukan kesalahan orang lainnya atau bukan kesalahan temannya, tapi kesalahan kitanya. Makanya kalau kita berteman dengan teman yang baik itu harus banyak ngalah, harus nurunin ego, harus nurunin sesuatu yang barangkali membuat kita muncul nafsu-nafsu yang kurang baik gitu. Karena mau tidak mau, perhatikan, ada satu ayat dalam Al-Quran di surat Az-Zuhruf ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ada satu hari ketika nanti hari kiamat di akhirat, teman akrab, teman yang dekat, yang biasa bareng di dunia itu, mereka akan menjadi musuh. Kecuali mereka yang bersahabat, kecuali mereka yang berteman, kecuali mereka yang bersama dalam ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang Bunda punya banyak teman, Bunda punya banyak sahabat, Bunda punya banyak lingkungan, tapi di antara sahabat, teman, lingkungan itu tidak membuat Bunda makin dekat dengan Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nanti mereka jadi musuh. Maka oleh karena itu, kalau kita berteman dengan siapapun, optimalkan, maksimalkan, setidaknya kita bisa menjadi perantara kebaikan untuk dirinya. Misal, dia bukan orang baik, dia belum baik, berteman dengan kita. Kalau kita kuat, ilmunya ada, kita yakin, maka kehadiran kita harus menjadi energi penyemangat untuk dirinya agar menjadi baik dalam kehidupan. Dan Bunda jangan pernah menyerah kalau ngajak orang lain. Bunda jangan pernah berhenti kalau ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Karena kita gak pernah tahu di titik kapan orang yang kita ajak itu akan mendapatkan kebaikan. Boleh jadi hari ini diajak baik belum, hari ini Bunda menyampaikan belum mau, tapi kita gak pernah tahu. Karena ingat ya, tugas kita hanyalah menyampaikan, mengajak, menasehati, mengingatkan. Tapi merubah orang lain bukan tugas kita. Tugas siapa? Allah dan kemauan dirinya sendiri. Yang bikin kita jadi capek adalah saat kita mengambil hak prerogatifnya Allah untuk merubah orang lain. Seakan-akan orang tuh berubah gara-gara kita. Belum tentu dan bukan karena kita sesungguhnya. Jadi tugas kita apa? Ya sampaikan saja kebaikan. Jadilah orang baik. Teruslah berteman dengan orang-orang baik. Kalau Bunda sudah punya banyak teman baik, ajak lagi satu. Dan apa pahalanya? Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, sampai ada orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikan yang kita ajak, maka Bunda yang mengajak kebaikan itu mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikan kita. Nah yang ketiga, ciri teman yang baik itu tentu adalah dia yang hadir bersama kita saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh. Ketika dekat, hadirnya menolong kita, membantu kita. Saat jauh, hadirnya mendoakan kita. Saat kita bahagia, dia bersama dengan kita. Saat kita susah, dia bersama dengan kita. Saat kita dekat dengan dirinya, dia selalu hadir membantu kita. Saat kita jauh pun, dia hadir mendoakan kita. Maka ada istilah jauh di mata, dekat di doa. Makanya Bunda yang dirahmati Allah, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti berteman dengan orang-orang baik. Dan jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di titik mana Allah akan mengakhirkan kehidupan kita. Jika sudah menemukan 3 ciri teman terbaik itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik.